93 saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali. Ya. Itu ketemu langsung, face to face. Ya. Tetapi tidak bisa lihat wajahnya. Ya. Cuma lihat wajahnya penuh ya. kemuliaan. Ya. Hanya ada lubang paku di sini. Ya. Di sini ya. Nah, ya. Nah, tahun 96, 96, 97 ya, 96 ya. Ya. Itu terjadi kecelakaan dan saya dibawa malaikat ke surga. Ya. Dan waktu itu saya melihat roh saya dibawa, dan sebelum menghadap Yang Maha Kuasa, saya harus masuk dulu satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, ya. Saya sudah pernah masuk ke situ. Luar biasa ya, melihat tabut perjanjian yang asli. Dan saya melihat tabut perjanjian. Ya. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang tempat, tentang kemah suci, adalah gambaran dari tempat itu. Iya, oke. Jadi yang aslinya itu di surga. Aslinya di surga, oke. Nah, sedangkan Musa membuat contohnya itu dari sana gitu loh. Iya. Nah, di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. Iya. Dan aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasiah. Ya. Nah, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi dunia ini dari awal sampai akhir. Itu sudah ada di sana. Oh gitu. I see. Jadi itu seperti kayak grand design-nya sudah ada semua. Ya. Jadi gini, bahwa waktu itu ditunjukkan bahwa Indonesia itu dipulihkan Tuhan 25 tahun, dimulai dari krisis 98. Dan pemulihan Indonesia itu adalah 25 tahun, yaitu tahun 2023. Setitik terang datang. Setitik loh. Nah, tetapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi, resesi ekonomi. Oke. Anginnya akan datang 2018. Anginnya 2019 dan badainya 2020. Dan Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti, tidak maju, tidak mundur. Itu bulan 6, bulan 7. Tahun 2020. Stagnat ekonomi. Dan akan menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Nah, pada waktu 2018, 19, saya khotbahkan itu, saya ditentang banyak orang. Dikatakan saya orang gila, halusinasi. Karena tidak ada dasar hukum ekonomi yang mendukung. Tidak ada dasar untuk bicara seperti itu. Saya dikritik berbagai kalangan. Ya. Karena tahun 2019, semakin saya gencar khotbah tentang 2020, akan terjadi resesi ekonomi, Indonesia stagnat ekonomi. Nah, itu ditentang habis-habisan karena banyak yang bernubuat. Tahun 2020, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Ya. Saya hanya seorang diri yang berkhotbah tahun depan 2020, resesi ekonomi, stagnat ekonomi, badai ekonomi datang. Nah, sampai Pak Gilbert dikritik berbagai hal. Nah, Januari 2020 Pak Gilbert berkata, Daud kan khotbah 2020, ini kan baru Januari awal. Masih belum kita lihat dulu akhir Desember 2020. Nah, Januari Februari saya ditentang habis-habisan. Bulan Maret corona. April corona, dan bulan 6, bulan 7 Indonesia stagnat ekonomi, PSBB. Ya. Dan di berbagai tempat dunia lockdown. Ya. Dan ini nanti jadi petunjuk
akan saya sampaikan suatu rahasia penting, karena ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh memberitahu ke semua orang. Oh, Yaitu apa? Hal-hal yang sangat rahasia. ya. Nah, termasuk tentang kematian saya. Tuhan kasih tahu juga kematian itu, Tony. Iya. Oh, Jadi sekarang saya sudah hanya tinggal menjalani hidup aja. ya. Dari awal sampai akhir itu sudah ada. Oh, Nah, di situ ditunjukkan suatu rahasia yang penting sekali. Saya ketemu 2 orang. ya. Siapa itu? Dan itu Tidak saya boleh. rahasiakan. Oh, ya. Kenapa orang itu ada memberitahu sesuatu? Iya, I see. karena 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke, saya ngerti. Musa dan Elia. Ya, ya. 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Hmm. Musa mengalami kematian. Oh ya, cuma mayatnya tidak ditemukan. Ya, Saya ketemu 2 orang ini di sana. oke. Dan hal-hal rahasia diberitahu ke saya. Oh, Nah, tapi saya tahu kalau saya memberitahu tentang 2 orang ini yang pernah saya ketemu di sana, akan terjadi pro dan kontra dan ribut. I see. Maka lebih baik saya diam dan rahasia itu tetap dalam hati saya. Apakah rahasia itu kelak akan dibukakan ke kita, atau akan dibawa sampai pada kembali itu ketemu Tuhan? Saya belum tahu. Oh, belum dibilangin ya? Jadi 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke. Dan 2 orang ini berdiri di hadapan Elohim, di hadapan Yahweh. Dan 2 orang inilah yang bertemu saya di sana. Oh, wow. Dan malaikat menjemput saya itulah yang mengenalkan 2 orang ini. Oh, Nah, di situ baru Tuhan ajak saya ke tempat di rumah Bapakku. Jadi banyak hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh sampaikan. ya. Nah, makanya 3 tahun sebelum tahun 2020, saya sudah siapkan perkebunan dulu. Ya. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Ya. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Nah, jadi gini, ini masa yang akan datang, yang saya boleh membuka rahasianya. Ya. Bahwa nanti, tahun 2022, Hmm. kita semua baru belajar normal. Dan hal ini sudah saya khotbahkan tahun 2020. Ya. Sekarang, Waktu itu banyak orang prediksi corona itu November 2020. oh, Tetapi kan saya sudah melihat grand design di sana. ya. Apa yang akan terjadi? Oke. 2022 itu baru belajar normal. Hmm. Kalau 2021 ini kan namanya new normal. Ya. Nah, dan ingat, petunjuk rahasia yang berikutnya yaitu apa? Bahwa corona ini nanti akan bermutasi berbagai macam. 5 tahun ke depan. Puncaknya corona ini akan error. Maksudnya error bagaimana? Error, virusnya jadi error. Nah, semakin buruk atau semakin baik? Errornya itu jadi membaik atau memburuk? jadi virusnya itu jadi error 5-10 tahun ke depan menjadi kasus biasa. Oke. Oh, Jadi seperti virus influenza. oke. Nah, menjadi virus seperti influenza. Ya. Jadi flu biasa aja gitu loh. Karena waktu puncaknya itu error. Oke. Nah, di situ ditunjukkan bahwa tetapi zaman itu saya tidak akan lihat.
Hmm. 25 tahun ke atas. Hmm. Di bawah 50 tahun akan ada virus yang lebih hebat melebihi corona. Hmm. Nah, dan itu dengan tanda kutub utara, kutub selatan meleleh. Oke. Disitulah akan muncul virus-virus purbakala dan nanti teroris akan kembangkan. Hmm. Dan itu nanti, virus itu nanti yang bisa menghadapi adalah antibodi. Di situ Tuhan tunjukkan cara untuk antibodi itu untuk menghadapi virus yang akan datang. Yaitu cara menghadapinya apa? Gimana? Yaitu jus daun seledri. Oh gitu. Tuhan kasih tahu gitu. Iya. Wow. Karena nanti yang akan diserang adalah pernafasan dan pencernaan. Sama juga dong. Tapi di corona ini bukan pencernaan, kebanyakan pernapasan. Jus daun seleri. Iya, iya. Kasih tahu. Dan avocado, avokat. Ya. Oke. Nah, setelah itu pisang. Oke. Pisang. Setelah itu jambu. Jambu kalau di bahasa Inggris apa namanya? Jambu guava, jambu klutuk. Apa jambu? Ya, betul. Jambu klutuk. Ya, bahasa Inggris apa itu? Guava. Ya. Ya. Nah, itulah yang akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan setiap hari hanya makan 2 telur. Nah, jadi nanti virus itu akan ada namanya di rekayasa genetika oleh teroris. Itu 25 tahun ke atas. Oh, tapi masih lama ya. Mungkin kita udah ada lagi udah. Tapi Tuhan memberitahu saya, ya. Daud, engkau tidak melihat zaman itu. Kita udah ngerti ya. Berarti di bawah 25 tahun ya. Kita udah Iya. Ya. Dari saat ini saya bicara bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi generasi ke depan. Jadi pada waktu saya di surga, tangannya gini. Siapa punya tangan gitu? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Oke. Dan dia berkata, akulah Yesua Hamasya. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan dirinya Yesua Hamasya. Begitu kata-katanya Yesua Hamasya. Oh. Iya. Jadi bukan Yesus Kristus, bukan Yesus, tapi Yesua Hamasya. Iya. Terus? Yesua Hamasya. Iya. Nah, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Iya. Langsung tangannya gini. Nah, dari telapak tangannya ini langsung keluar sinar yang sangat luar biasa. Iya. Membentuk seperti layar lebar. Oh, gitu. Jadi layar lebar itu terbentuk dari sinar yang keluar dari tangan Tuhan Yesus. Betul. Oke. Nah, begitu tangannya gini, maka semua itu langsung seperti layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia ini. Oke, jadi ada akhir dunia, tetap akan ada. Iya. Dan di situ pula tentang awal penciptaan. Oh, padahal juga melihat waktu awal penciptaan. Iya. Are you serious? Melihat Adam dan Hawa, awal penciptanya betul Adam dan Hawa gitu. Saya hanya melihat awal penciptaan itu cepat sekali, gitu tuh, dari awal sampai akhir. Oh gitu. Okay. Tetapi ini kan tidak bisa saya beritahu ke orang karena dianggap orang gila. Iya. Nah, di situ pula dari awal penciptaan. Iya. Nah, dan termasuk tentang kejatuhan Lucifer. Oke. Jadi semua itu saya ditunjukkan tangannya gini. Nah, disitulah saya tahu tentang rahasia iblis.
Apa itu rahasia iblis? Tidak bisa dikasih tahu. Nah, ya sudah saya khotbahkan dari dulu. Ya. Kenapa iblis tidak diampuni? Oh, kenapa iblis tidak diampuni? Iya. Nah, disitulah tangannya gini. Hari-hari akan terbentuk. Gitu. Itu dari awal sampai akhir dunia. Dan dua manusia ini yang menemani saya di situ. Henok dengan itu, dengan Elia tadi ya. Ya. Tapi saya tidak mau menjawab. Ya. Yang jelas dua manusia ini tidak pernah mengalami kematian. Ya. Ya. Dan mereka bicara kepada saya, menjelaskan semuanya. Nah, caranya pakai bahasa mereka, tapi Pak Daud bisa mengerti. Mengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Chinese, bukan bahasa ini. Bukan. Tapi bahasa surga. Bahasa surga. Tapi kita bisa mengerti. Ya. Iya. Oke, saya ngerti itu. Nah. Jadi dari tangan itulah keluar sinar membentuk grand design. Oke. Dan awal penciptaan. Oke. Dan sampai akhir dunia. Nah, dan disitulah baru saya mengerti yang disebut zaman akhir dan akhir zaman. Oke. Nah, zaman akhir itu adalah apa? Pada waktu anak Allah menyatakan dirinya, Allah datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia pertama kali menjadi manusia. Itu namanya zaman akhir. Oh, jadi 2000 tahun lalu itu pada Natal di kandang Bethlehem itu zaman akhir. Iya. Nah, yang akan waktu kiamat apa namanya? Akhir zaman. Oh, gitu. akhir zaman. Begitu. Iya. Itu bahasanya yang diberikan oleh Tuhan waktu itu. Nah, waktu itu saya diberi hikmat. Ya, ini kan bahasa Indonesia, zaman akhir zaman, kan? Tapi waktu bahasa itu bagaimana? Gimana ngomongnya? Nah, akhir zaman itu namanya kiamat. Oke, ya. Jadi kita harus bedakan di sini antara zaman akhir dan akhir zaman. Itu ya. Betul? Iya. Nah, Alkitab berkata apa dalam kitab Yoel? Pada hari-hari terakhir, betul? Ya, anak-anakku akan bernubuat, anak-anak muda akan bernubuat. Itu pada waktu Petrus berkhotbah, ya, dan mengutip ayat itu, betul? Ya, waktu hari Pentakosta itu kan setelah ini dia berdiri dan berbicara dan 1000 orang bertobat itu. Itu bicara apa? Pencurahan Roh Kudus zaman akhir. Oke. Jadi zaman akhir itu udah dari 2000 tahun lalu, bukan sekarang. Zaman akhir. Zaman akhir. Ya. Nah, hari-hari terakhir. Ya. Karena saya ngertinya kan bahasa Indonesia. Oh, gitu. Jadi mereka menjelaskan tentang bahasa Indonesia juga gitu loh. Oh, asik. Nah, dua manusia ini. Biasa kita satu ya. Itu beda. Nah, kalau zaman akhir itu adalah di mana Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, Yesus Kristus mati di salib. Ya, oke. Oke. Kedatangan Tuhan yang pertama. Ya. Nah, akhir zaman itu zamannya berakhir. Oke. Oke. Itu kedatangan Tuhan yang kedua. Ya. Jadi gini loh, bagi saudara yang divaksin tidak usah ribut. Ya, saudara yang tidak divaksin tidak usah ribut juga. Karena gini, 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Hanya menunggu waktu. Nah, semua akan terpapar, tapi masalahnya siapa yang punya antibodi yang itu, yang bertahan. Yang jelas saya baru mencari seorang pelukis untuk melukis dua orang ini. Oh gitu. Karena wajahnya sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Luar biasa ya. Dan mereka yang menerangkan hal-hal yang sangat rahasia.
So mereka banyak mengerti rahasia-rahasia alam semesta ini ya. Iya. Saya tidak mau ucapkan ini. Ya. Karena kalau saya ucapkan ini, wong dulu aja saya dianggap gila, ini lebih gila lagi. Dan ingat, saya bukan nabi. Ya. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Ya. Saya hanya messenger saja. Nah, jadi tidak usah ribut tentang antikris. Nah, karena apa? Kalau tidak mau kena corona itu mudah. Bagaimana? Tinggal di hutan, tidak ketemu orang. Ya itu kan tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, jadi Tarzan. Cari Tarzan, cari hutan yang tidak ada orang aja sekarang susah. Di mana-mana ada orang. Karena selama kumpul-kumpul, selama ketemu-temu, kongko-kongko, pasti tinggal nunggu waktu. Iya. Saat ini saya hanya menunggu hari Tuhan menjemput saya. Oh gitu. Tuhan udah kasih tahu dalam jangka berapa waktu gitu ya? Umurnya saya tidak dikasih tahu. Oke. Tetapi hanya diberitahu bahwa saya akan punya anak perempuan dan sudah terjadi. Ya. Istri ini sudah terjadi. Ya. Dan engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia sudah terjadi. Ya. Saya akan gemuk. Nah, ini perutnya buncit sudah terjadi. Ya. Ya. Jadi kalau itu mah tidak luar biasa. Gemuk itu semua orang gemuk, saya juga gemuk padahal bukan tanda yang ini. Apakah padahal akan bisa sempat melihat anaknya menikah atau enggak, itu yang merupakan tanda juga. Kalau itu saya tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Tapi yang jelas saya menunggu pengganti saya. Jadi seperti Elia dan Elisa, ada yang mendapat jubahnya gitu. Karena nanti waktunya tiba, akan ada seorang anak muda yang akan memegang tongkat estafet. Oke. Dan akan dipakai Tuhan lebih hebat melebihi saya. Oh gitu. Pak, sudah ketemu atau belum pada? Tenang aja. Masih Tuhan lagi persiapkan ya? Iya. Oke. Nah, jadi begitu ini sudah saya berikan, baru saya dipanggil Tuhan. Oh, gitu. Jadi ada tongkat estafet yang harus saya serahkan. Urapannya Elia ke Elisa, apakah akan double? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Oh. Ya, itu tanda kematian saya itu. I see. Oke. Dan dia akan datang pada waktunya tiba. Untuk saya serahkan. Jadi saat itu kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saya pindah ke dia, baru saya meninggal.